Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman semua ya. Kalau kita bicara masalah usaha kuliner, tentunya teman-teman, terutama di roti goreng, odading ataupun cakwe ini ya teman-teman. Jadi bahan pokoknya, bahan dasarnya itu adalah tepung terigu ya. Nah, bagaimana dengan tepung terigu saat ini yang notabene selalu naik ya teman-teman. Sekarang kalau di daerah kami di sini di Kalimantan ya, itu kisaran satu sak yang 25 kilo ya, itu dengan harga sekitar 244.000 atau lebih ya, seperti itu. Nah jadi kalau kita bandingkan dengan 3 tahun yang lalu ketika saya baru awal-awal usaha di sini ya teman-teman, itu harga masih 180 ribuan ya, atau 185.000 saat itu. Nah setelah 3 tahun ke sini, artinya sekarang sudah naik ya, artinya banyak sekali kenaikannya. Tetapi bukan hanya tepung terigu saja ya teman-teman, banyak barang-barang lain, bahan-bahan pokok lainnya ikut naik, mengikuti tren sekarang ya, artinya semua bahan naik. Nah sedangkan untuk penjualan kita sendiri, kita belum melakukan kenaikan ya. Dari awal kita menjual satu paste-nya ataupun satu buah odadingnya itu atau cakwe ya, itu tetap dengan harga 1.000. Nah kira-kira bisa tetap untung atau tidak ya teman-teman. Nah tentunya ini menjadi suatu PR kita sendiri dan bukan saya pribadi, mungkin banyak teman-teman pedagang lainnya juga kewalahan seperti itu. Harus bagaimana langkah yang kita ambil, karena dengan kenaikan semua bahan-bahan baku itu tentunya itu membuat kita resah juga menjadi pedagang kaki lima ya tentunya. Dan usaha-usaha roti lainnya tentunya sama, roti mie, apakah itu harus cenderung menaikkan harga jual kita atau kita tetap bertahan dengan seperti ini. Nah tentunya semua punya cara sendiri ya teman-teman, punya cara sendiri untuk mengatasi itu agar kita bisa tetap operasional dan tetap bisa mendapatkan keuntungan. Nah contohnya seperti apa teman-teman? Nah kalau kami sendiri, di kita sendiri adalah pedagang odading atau roti goreng ini ya, dan cakwe, tentunya masih bisa mengantisipasi ataupun mencari jalan agar itu tetap untung. Nah, contohnya gini ya teman-teman. Salah satunya kalau kita bermain di odading dan cakwe, itu adalah bahan adonannya itu seperti apa. Kita tidak mengurangi resep ataupun takaran, tetap sama. Tetapi yang kita lakukan adalah bagaimana kita memperbanyak mungkin ya potongan itu dan tidak terlalu begitu mengurangi ukuran atau besarnya dari potongan itu. Karena apa untungnya kalau di odading dan cakwe itu adalah memainkan pengembang dan bagaimana cara teknik kita mengadon agar adonan ketika kita tarik itu bisa lebih panjang dan bisa dipotong lebih banyak lagi. Nah kenapa begitu teman-teman ya, itu semua mengikuti ketika kita usaha di bahan-bahan roti ini. Teman-teman juga bisa seperti itu, dan itu akan menemukan dengan sendirinya, cara itu akan menemukan dengan sendirinya, mungkin dari teknik dan cara ataupun tangan kita yang memainkan itu. Nah contohnya ini salah satu sampel ya teman-teman, bahwa dulu waktu kita 3 tahun yang lalu itu ketika membuat odading, kita target dengan 1 kilo itu menjadi sekitar 60-an piece ya, artinya 60 potongan sampai 70 potong, itu seperti itu untuk setiap 1 kilo tepung terigu. Berarti kalau kita membuat 10 kilo itu kita menghasilkan 600.000 sampai 700.000 kan, seperti itu teman-teman. Tapi dengan bahan dasar, bahan-bahan pokoknya itu masih di bawah, harganya kemarin tahun-tahun lalu itu masih berada di bawah harga sekarang ya teman-teman. Nah kalau dibanding dengan sekarang, otomatis kan kenaikannya sangat jauh sekali ya, terutama bahan dasarnya tepung terigu, gula, dan mentega seperti itu. Kemudian bahan-bahan lain pun naik, tak terkecuali ya, apalagi minyak goreng sekarang tambah tinggi lagi. Nah otomatis kita harus bisa mencari alternatif kan, seperti itu. Nah kalau sekarang teman-teman, kalau kita bicara masalah 3 tahun lalu, kita menghasilkan 1 kilo tepung terigu itu menjadi 60 sampai 70 piece, berarti kan mendapatkan uang 60 70 sampai 70 ribu ya teman-teman dari setiap kilonya. Kalau 10 kilo tadi berarti kan kita mendapatkan uang 600 sampai 700 ribu. Nah sekarang tidak seperti itu. Kita bagaimana caranya menyempurnakan adonan, membuatkan adonan, dan kita tarik menjadi lebih besar lagi dengan ukuran atau bahan yang sama dengan yang dulu, artinya tetap 10 kilo kan, seperti itu. Dan kini menjadi kisaran di angka 70 piece ya per
70 potong dari setiap kilo ataupun lebih, bahkan sampai 90 kan seperti itu. Jadi dari setiap kilo sekarang untuk keluar rata-rata di atas 70 ataupun 80.000 atau 80 piece ya teman-teman. Jadi kalau kita 10 kilo dulunya cuma 600 sampai 700, sekarang bisa dari itu 70 paling minus itu kalau kita dikatakan gagal, dan sekitar kisaran 80-an itu kita sudah berhasil ataupun lebih. Jadi kan kita bisa membawa uang dari 10 kilo itu adalah 800. Otomatis dari selisih harga, selisih pendapatan yang kita peroleh adalah 100.000. Jadi untuk mengurangi budget pengeluaran yang notabene harga bahan-bahan ini naik, terkecuali juga minyak goreng ya teman-teman. Jadi itu salah satu langkah dan cara kita ya teman-teman agar keuntungan kita tetap berjalan. Nah, mungkin teman-teman yang lain pun yang menggunakan bahan dasar tepung terigu ada trik dan cara sendiri-sendiri ya, termasuk di gorengan, di sebuah roti-roti kan seperti itu, ataupun dia berani untuk menaikkan harga jual kita. Karena kalau kami pribadi di sini memang belum mengalami kenaikan harga jualnya, masih tetap di angka 1.000. Nah, ini adalah salah satu contoh ya teman-teman untuk mengatasi bahwa kita bisa mencari keuntungan dengan harga tepung terigu yang sudah naik kan seperti itu. Dan juga banyak bahan-bahan yang naik, jadi kita bisa menutupi itu dan kita alhamdulillah masih bisa mendapatkan keuntungan. Nah, jadi ini sedikit berbagi kita teman-teman, sedikit sharing kita bagaimana caranya dengan harga tepung dan bahan-bahan lain naik, tapi kita masih bisa berproses usaha, masih bisa mengembangkan usaha walaupun kita agak kesulitan artinya untuk melakukan perbaikan kan seperti itu. Karena di main adonan ini sendiri ya teman-teman, itu tentunya kita harus ulet dan penuh dengan kejelian sehingga tidak gagal dalam proses membuat adonan, dan lagi-lagi itu nanti akan berdampak pada potongan kita yang terakhir, artinya bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal agar keuntungan kita tadi bisa tertutupi dengan harga bahan-bahan pokok yang naik tersebut. Jadi bagi teman-teman yang ada juga yang bertanya bagaimana dengan kenaikan harga tepung ini, apakah masih bisa mendapatkan keuntungan? Salah satunya adalah jawabannya masih bisa teman-teman, walaupun kadang juga kita tidak sebanyak di tahun-tahun yang lalu ya teman-teman, karena ini sudah menjadi resiko kita menjadi pedagang kaki lima, menjadi usaha kuliner khususnya dari bahan dasarnya tepung terigu dan lain-lain. Dan tentunya masih harus semangat ya teman-teman, masih bisa kita mengambil keuntungan. Dan bagi teman-teman yang ingin usaha ini ya masih harus semangat juga, karena pasti ada jalan yang lebih baik dari ini semua ya teman-teman. Jadi ini sedikit sharing kita teman-teman. Terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu menyupport channel ini dan selalu mendukung channel kami, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan selalu sukses dan menemui jalan terbaik ke depannya. Kita sama-sama untuk berdikari, membuat usaha sendiri, bahkan kita mempekerjakan orang lain. Nah, seperti itu. Terima kasih. Jumpa lagi di tayangan dan video selanjutnya.